Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabatku dalam keadaan sehat walafiat dan dikabulkan segala hajat. Amin amin ya rabbal alamin. Mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Azim. Al-Azim adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-34. Al-Azim artinya yang maha agung. Sedangkan secara rinci makna al-azim ini yaitu yang melewati akan sekalian batas-batas akal sehingga tidak mampu merupakan dengan hakikatnya al-azim itu. Sesuatu yang akal kita tidak mampu menjangkaunya atau memperdapatinya karena kebesarannya, maka itulah al-azim. Sebelum seseorang disebut azim atau agung, tentunya ia mempunyai sifat-sifat yang pantas untuk menyandang nama al-azim itu. Kalau seseorang yang hanya punya ilmu yang sangat luas, belum pantas disebut azim. Kalau seseorang punya keberanian yang sangat, belum juga pantas disebut azim. Atau punya martabat yang tinggi, belumlah pantas disebut azim. Tetapi azim adalah merupakan himpunan dari berbagai macam sifat-sifat yang mulia sehingga ia pantas disebut azim. Sebagaimana kita ketahui bahwa urutan yang mendahului sebelum al-azim adalah al-halim, maka salah satu untuk mencapai al-azim harus didahului dengan sifat halim. Tidak bisa disebut azim kalau tidak bersifat dengan sifat halim. Seorang yang alim, walaupun bagaimana tingginya ilmunya, kalau belum punya halim, belum berhak disebut sebagai orang yang azim. Ada 33 asma Allah Subhanahu wa taala sebelum sampai kepada al-azim, mulai dari asma Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai Al-Halim. Dengan asma-asma itulah Allah Subhanahu wa taala berhak dan sangat pantas disebut al-azim. Rasulullah SAW disebut sebagai orang yang punya akhlak yang agung atau azim, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, innaka la'ala khuluqin azim. Artinya bahwasanya engkau, wahai Muhammad, sesungguhnya mempunyai perangai yang sangat agung. Kenapa akhlak beliau disebut azim? Bukan karena beliau punya ilmu yang dalam atau beliau orang yang pemberani, melainkan beliau juga bersifat dengan halim. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sesudah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicaci maki oleh orang kafir Quraisy sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut orang gila. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifat halimnya, beliau tidak menghiraukan cemoohan itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, innaka la'ala khuluqin azim. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berbuat maksiat dan melanggar undang-undang Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah tidak menyiksa langsung karena Dia Al-Halim. Karena itulah Dia juga disebut Al-Azim. Orang yang paling mengerti tentang dua nama Al-Halim dan Al-Azim ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Imam Ja'far As-Shadiq berkata, tidak ada di dalam Al-Quran ayat yang paling mencakup tentang budi pekerti yang agung yang dimiliki Rasulullah SAW selain dari ayat khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Sesudah kita beriman bahwa salah satu nama Allah Subhanahu wa taala Al-Azim, maka akhlak kita kepada asma itu yaitu pertama, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan asma Allah, mengagungkan ayat-ayat Allah, mengagungkan sifat-sifat Allah dan segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, juga segala hal yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wazilat qulubuhum. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yaitu yang apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, takut hati mereka. Orang-orang yang beriman takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka begitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita menggunakan atau mendengar kalimat-kalimat yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ini dengan tiada mengagungkannya, bahkan terkadang meremehkan dan mengolok-olok. Disebutkan di dalam kitab Qawaidul Islam karya Ibnu Hajar Al-Haytami bahwa hati-hati jangan sampai memperkecil atau meremehkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, kalimat Muhammad dan kalimat-kalimat mulia lainnya, karena dikhawatirkan akan keluar dari agama Islam. Karena yang diremehkan adalah kalimat yang agung. Kalimat yang agung sepantasnya diagungkan, bukan diremehkan dan diperolok. Dan orang yang beriman wajib mengagungkan nama-nama mulia tersebut. Tidak bisa disamakan kitab-kitab yang mengandung nama dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan kitab biasa, dan tulisan yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan tulisan biasa. Meletakkannya pun kita harus pakai adab, tidak bisa dilempar begitu saja atau ditaruh di bawah atau di lantai, karena yang demikian itu tiada membesarkan atau mengagungkan sesuatu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu mulia karena mengandung ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita mengagungkan kertas bukan karena kertasnya, tetapi kita mengagungkannya karena kertas itu mengandung sesuatu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita mesti mengagungkan apa-apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada makhluknya, baik itu berupa sesuatu yang baik sifatnya seperti surga atau yang tidak baik seperti syirik. Ada beberapa macam hal-hal yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah surga. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga sebagai sesuatu yang agung, sebagaimana firman-Nya, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Artinya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh berupa pengampunan dan balasan yang besar, itu surga. Apabila kita mendengar ayat-ayat yang mengkisahkan surga, dalam hati mesti ada keinginan untuk masuk surga, karena surga adalah sesuatu yang agung. Yang kedua adalah sumpah.
firman Allah Subhanahu wa taala, wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Artinya, dan bahwasanya sumpah itu adalah sesuatu yang besar jika kalian mengetahuinya. Janganlah bersumpah kalau tidak benar-benar perlu dengan sumpah, dan sumpah jangan dianggap enteng, karena sumpah adalah menjual nama Allah Subhanahu wa taala agar pembicaraan dipercaya. Ketiga, syirik. Firman Allah Subhanahu wa taala, inna syirka la zulmun azim. Artinya bahwasanya syirik sesungguhnya kezaliman yang sangat besar. Apabila hal-hal yang tidak baik diibaratkan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat azim, kita mesti hati-hati. Seperti syirik, baik syirik khafi atau syirik tersembunyi, atau syirik jali, atau syirik yang nampak. Contoh syirik khafi seperti beribadah dengan mengharap pujian orang, dan contoh syirik jali seperti menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam mengharap rezeki dengan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tipu daya perempuan. Firman Allah Subhanahu wa taala, inna kaidakunna azim. Artinya bahwasanya tipu dayanya itu perempuan sangat besar. Tipu daya perempuan juga dianggap Allah Subhanahu wa taala sebagai perkara yang besar, karena sangat banyak orang-orang yang sudah terperdaya gara-gara tipu daya perempuan. Kesimpulannya adalah apabila kita sudah beriman dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Azim, yakni yang Maha Agung, pertama kita mesti mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan asmanya, mengagungkan kalamnya, mengagungkan sifat-sifatnya dan apa-apa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila sesuatu itu baik, maka kita lebih memperhatikannya, dan apabila tidak baik, kita lebih giat berusaha untuk menjauhinya. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.